Tanggal 14 besok akan ada perayaan Valentine. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu negara yang membolehkan peringatan Valentine adalah Saudi Arabia. Dan beberapa negara yang lain. Kalau negara Eropa mesti dibolehkan. Karena mereka yang punya program perayaan hari Valentine. Hei umat muslim, jangan ikut-ikutan kepada satu tradisi yang kalian tidak tahu tentang tradisi tersebut. Apatah lagi tradisi itu bukan dari golongan umat muslim. Sedangkan tradisi dari umat muslim saja kita tak boleh mengikuti kalau kita tak mengetahui, apatah lagi kalau itu tradisi dari orang kafir yang condong mengantarkan kepada kemaksiatan dan keharaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun innas sam'a wal absar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah surganya untuk kita semua, yang kemudian Allah jadikan kita orang-orang yang selalu taat dan istiqamah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah, insyaallah. Semua kita yang hadir insyaallah husnul khatimah. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara, fa inna taslimal yahud al isharatu bil asabi' wa tasliman nasara atau taslimin nasara al isharatu bil akaf. Rawahu Tirmizi wa hasanahu Albani. Kemudian di dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tashabbaha birrijali minan nisa wala man tashabbaha bin nisa'i minar rijal. La'anallahu shabbaha ar-rijali bin nisa' wa an-nisa'u birrijal. Sahahahu Albani. Hadis yang kedua rawahu Muslim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah berkata di dalam ayat ini, kata Allah, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Innas sam'a wal absar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula.
semua itu akan kelak dimintai pertanggungjawaban, baik pendengaran, fuad hati, absar mata, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Mata, telinga, hati, mata dan telinga adalah pusat informasi yang masuk ke dalam diri kita. Hati adalah yang mempertimbangkan informasi. Apakah didahului oleh akal dan nafsu atau hati itu sendiri? Karena di dalam diri kita ini ada dua hal. Yang satu hati kecil, dhamir, yang disebut dengan qalbun. Ala wahyal qalb. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Hati kalau sehat, sehat semua. Kalau sakit, sakit semua. Itu hati. Tapi ada yang lebih namanya dhamir, hati kecil. Yang dhamir hati kecil ini dibisiki oleh malaikat untuk selalu melakukan pada kebaikan. Sementara lawan daripada dia ada nafsu yang dibisiki oleh syaitan yang selalu mengantarkan kepada kesesatan dan kezaliman. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu ketika dibisiki oleh syaitan dia selalu mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Akal kita ini akan menerima informasi dari mata dan telinga. Sehingga ketika informasi itu masuk difikirkan oleh akal, dipertimbangkan oleh hati. Jika yang mempertimbangkan lebih kuat adalah nafsu, maka yang di dalam akal kita akan keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang bersifat kebencian. Kalau hati kita yang mempertimbangkan informasi tersebut, maka yang keluar dari lisan kita adalah yang baik. Maka akal kita tergantung pada dua tersebut. Hati atau dhamir, hati kecil ataupun nafsu. Itu tergantung pada manusia kuat-kuatan. Mana yang paling kuat mendengarkan bisikan setan, kalah dia berarti. Mana yang kuat mendengarkan bisikan hati, berarti dia menang. Itulah yang kemudian terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kata Allah, telinga, mata, telinga, dan hati sebagai pusat informasi ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sama halnya ketika Allah berkata, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita kepada kita, tolong diklarifikasi terlebih dahulu atau dicari kebenarannya sebelum berita itu kita sebarkan. Baik lewat lisan kita maupun lewat tulisan kita maupun lewat HP kita atau sosial media. Karena yang merusak itu lisan. Makanya tergelincirnya seseorang itu disebabkan oleh lisannya sendiri. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada dia menjaga lisannya. Kalau dia bisa menjaga lisannya selamat. Kalau tak bisa dia jaga lisannya hancur. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kemudian ketika lisan itu berbicara. Kemudian tulisan kita. Tangan kita yang menulis. Apakah yang kita tuliskan ini berdasarkan pada kejujuran atau tidak. Atau yang sudah kita klarifikasi atau tidak. Atau kebohongan. Atau hanya karena ingin mendapatkan ketenaran. Kemudian lewat sosial media. Hari ini tempat orang curhat bukan lagi di masjid. Tapi orang curhat di media sosial. Berharap di media sosial itu bisa keluar solusi. Nah, sekarang banyak Pak. Alhamdulillah. Solusi daripada kemiskinan di media sosial itu tidak terjawab. Ketika Gus Miftah menghina tukang es teh. Langsung kaya mendadak es teh itu. Tukang es teh itu. Nah, itu kan takdir ilahi. Itulah jalan Tuhan tadi. Hanya saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau kita mendahului manusia, maka mohon maaf kita tak bernilai di hadapan Allah. Tapi ketika kita mendahului Allah, semuanya kita bisa dapat. Inilah yang kemudian yang perlu kita garis bawahi. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah pusat informasi. Dalam ayat ini Allah berkata, menegaskan kepada kita semua, hei manusia, kalau kalian memang tidak punya ilmu, jangan ikut-ikutan. Kalau kalian tidak punya ilmu, maka ada sebaiknya yang harus kalian lakukan. Yang pertama, taklid kepada orang yang berilmu. Yang kedua, dalam konteks ini disebut dengan ittiba. Maknanya sebenarnya hampir serupa. Kalau orang Muhammadiyah ikutnya ittiba.
Kalau orang selain dari Muhammadiyah dia gunakan kalimatnya taklid. Taklid itu ada dua. Ada taklid yang benar-benar taklid, yang kedua taklid buta. Yang mengikuti dengan kebenaran, yang satu taklid buta yang mengikut asal ikut aja. Orang makan tai, awak makan tai lah. Orang bodoh, awak bodoh juga. Orang tidak tahu, kita tak tahu juga. Nah, itu namanya taklid buta. Tapi yang kedua, ittiba. Muhammadiyah gunakan kalimat ini. Kenapa? Karena mengikuti ittiba sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur mana? Para sahabat-sahabat Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penting bagi kita untuk mencari posisi. Jika kita tidak mengerti dan tak berilmu, jangan ikut-ikutan pada sesuatu yang kita tak ketahui. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian duduk atau berhenti atau berposisi pada sesuatu yang kalian tidak ketahui. Kita ambil contoh. Tentang hari Valentine. Tanggal 14 besok akan ada perayaan Valentine. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu negara yang membolehkan peringatan Valentine adalah Saudi Arabia. Dan beberapa negara yang lain. Kalau negara Eropa mesti dibolehkan. Karena mereka yang punya program perayaan hari Valentine. Hari Valentine ini oleh mereka disebut sebagai hari kasih sayang. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maka di situ mereka mengeluarkan berbagai macam berbagai macam bentuk hadiah yang mereka berikan atau mereka saling memberi kepada orang yang mereka sayangi. Baik kekasih dia, pacar dia, istri dia, dan lain sebagainya. Yang oleh Islam ini perlu ditinjau lebih luas. Maka kita, orang yang tidak mengerti pada hukum Valentine ini, atau kita tak mengerti sejarahnya, atau kita tidak mengerti tentang dampak bermunculnya daripada hari Valentine ini, sebaiknya kita tidak usah mengikuti. Kenapa? Karena jika kita mengikuti sesuatu yang subhat seperti ini, bisa jadi kita terjerumus dalam keharaman atau kita mengikuti perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi berkata, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu." Bahkan Nabi berkata dalam riwayat yang lain, "Laisa minni, laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Kata Nabi, tidak dari golongan kami yang mereka mengikuti selain daripada perbuatan kami. Atau kalau ada manusia umat muslim mengikuti perbuatan orang lain, agama lain, maka mereka seperti itu kata Nabi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Dan dia bukan dari golonganku. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa inti daripada apa yang saya sampaikan malam hari ini? Pada malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang perkara akhir zaman yang akan terjadi kelak di akhir zaman. Salah satu yang akan terjadi di akhir zaman adalah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hilangnya nilai-nilai keislaman di tengah umat muslim itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, akan tersebar di tengah-tengah kita ini, itu perzinahan yang merajalela. Dan ini prediksi baginda Nabi 1400 tahun yang lalu. Oleh Imam Abu Daud atau Ibnu Majah menuliskan atau hadis ini dalam fitan. Kitabul fitan. Kitab fitan, akhir fitnah akhir zaman. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kaitannya dengan hadis yang dua terakhir ini tentang fitnah akhir zaman? Yang pertama, orang muslim tidak lagi berpegang teguh kepada nilai-nilai keislaman. Kita lihat dulu. Kita kaitkan atau kita korelasikan dengan munculnya hari Valentine. Kita lihat sejarah Bapak Ibu. Munculnya Valentine, hari Valentine ini. Biar kita semua ini tahu sejarah daripada Valentine. Yang pertama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Hari Valentine ini adalah dibawa oleh atau dipelopori oleh orang beragama Katolik. Beragama apa? Katolik. Kira-kira agamanya Katolik itu Islam atau bukan? Bukan Bapak Ibu, itu bukan agama Islam. Tetapi Bapak Ibu, poin penting daripada ini, ketika dibawa oleh seorang yang beragama Katolik, di dalam urusan kemiliteran, yang di dalam urusan kemiliteran ini,
dilarang oleh raja siapapun di antara mereka yang ikut dalam kemiliteran ini diharamkan bagi mereka untuk menikah atau dilarang bagi mereka untuk menikah. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada seorang wanita bernama Valentine. Namanya Valentine, perempuan. Diberi gelar sebagai orang suci. Dalam bahasa lain disebut dengan santo oleh orang-orang beragama Kristiani. Kisahnya bermula ketika seorang Raja Claudius II pada tahun 2268 sampai 270 Masehi mempunyai kebijakan kepada para prajurit itu untuk melarang mereka menikah. Sehingga Bapak Ibu, ketika kebijakan ini turun, ditantang oleh para prajuritnya. Apa kata prajuritnya? Kami memiliki hak untuk saling mencintai antara satu dengan yang lain. Ketika itu, Valentine, seorang militer perempuan atau prajurit perempuan, mencintai seorang lelaki bernama Marius. Secara diam-diam menentang daripada kebijakan raja tersebut, mereka melakukan pernikahan berpacaran, kemudian menikah. Dan dia menikahkan banyak para prajurit yang laki-laki dan perempuan. Sehingga pada akhirnya dua orang ini, Marius dengan Valentine ini, ketahuan oleh Raja Claudius II dan diberikan hukuman mati. Ketika sebelum dihukum mati, Santo Valentine dan Marius itu dipenjarakan terlebih dahulu. Di dalam penjara ini, Valentine menuliskan surat yang oleh salah satu di antara penggemarnya atau salah seorang prajurit yang ikut memiliki belas kasihan kepada Valentine menerima surat tersebut atau tulisan tersebut. Tulisan tersebut bertuliskan from your Valentine, dari saudaramu Valentine. Apa isi daripada surat tersebut atau tulisan tersebut? Berharap orang-orang para prajurit ini menentang kebijakan raja tersebut agar semua orang diberikan kebebasan dalam mencintai, baik laki-laki mencintai perempuan ataupun perempuan mencintai laki-laki, dan diberikan kebijakan kepada mereka atau diberikan hak mereka untuk melakukan aktivitas pernikahan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menjelang kematian daripada Valentine dan Marius yang dihukum mati ini, tulisan tersebut tersebarlah, disampaikan kepada seluruh para prajurit dan masyarakat. Sehingga Bapak Ibu yang menerima daripada tulisan tersebut berinisiatif untuk melakukan peringatan kepada pejuang cinta dan kasih sayang. Siapa namanya? Valentine dan Mario. Sampailah hari ini perayaan tersebut memicu perhatian dunia. Seluruh dunia menganggap atau berbelas kasihan dengan cerita tersebut, dan cerita ini kemudian diviralkan melalui sosial media. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semua ini bermula dari keinginan mereka untuk menampilkan atau untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ada rasa kasih sayang yang tertanam, yang tertimbun, yang harus diangkat. Artinya, berikan kebebasan kepada kami untuk bisa saling mencintai. Satu, ada poin penting daripada hal ini yang harus kita tangkap. Yang pertama, legalisasi pernikahan. Yang kedua, legalisasi percintaan tanpa bersuamikan dan beristrikan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini penting untuk dipahami. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin yang ketiga, boleh berhubungan dengan laki-laki dan perempuan asalkan saling cinta. Nah, ini poin 3 poin yang harus kita garis bawahi dari cerita Valentine. Artinya, ketika peringatan Valentine, perayaan Valentine ini, mereka sebutlah dengan hari kasih sayang.
Kenapa? Memperingati rasa kasih sayangnya Valentine dan Mario. Memperingati rasa cintanya Valentine dan Mario. Maka bentuk perayaannya adalah memberikan hadiah dan model apapun, baik coklat, bunga dan lain sebagainya, kepada pasangan mereka masing-masing dalam bentuk tuntutan dan tuntunan. Pertama, tuntutan. Tuntutan apa? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa setiap orang berhak saling mencintai. Yang kedua, tuntunan. Memberikan tuntunan kepada para anak-anak muda dan generasi bahwa Anda punya hak untuk bisa mencintai siapapun yang Anda cintai. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini poin pentingnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 200 tahun kemudian, pada tahun 496 Masehi, Paus Galasius meresmikan tanggal 14 Februari 496 sebagai hari peringatan Valentine. Hari itu diresmikan dan dijawab dan diamini oleh dunia, termasuk Indonesia, untuk melakukan perayaan dan memberikan slot kesempatan, ruang kepada mereka untuk memperingati hari Valentine. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Pada tanggal 14 Februari, pada cerita yang lain adalah hari memperingati Dewi Juno. Dewi Juno ini adalah salah satu ratu dari segala dewa dan dewi. Orang-orang Romawi kuno juga meyakini bahwa Dewi Juno adalah dewi bagi kaum perempuan dan perkawinan. Meskipun ini diperdebatkan. Artinya Bapak Ibu, pada tanggal 14 Februari tersebut, orang-orang Romawi kuno mengadakan perayaan untuk memperingati hari Dewi Juno tersebut dengan cara memisahkan kaum laki-laki dan perempuan. Disinilah Bapak Ibu sekalian, dari dua sejarah yang saya sampaikan tadi, kedua-duanya bukanlah sejarah yang dilakukan oleh umat Muslim. Sampai di sini bisa dipahami secara sejarah. Baik, sekarang kita korelasikan kepada hadis, ayat dan tadi. Kata Allah, la takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak ketahui. Kita ambil dulu poin ini. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita umat Muslim tidak sama sekali mengetahui sejarah Valentine ini dengan baik dan benar. Yang kedua, kita tidak sadar bahwa ternyata yang melakukan perayaan ini adalah orang-orang non-Muslim. Yang ketiga, di dalam Islam harus kita pahami ilmunya. Hukum berkasih sayang itu dibenarkan kalau mereka sudah menikah. Berpacaran boleh tapi setelah menikah. Tapi sebelum menikah hukum pacaran itu haram. Mau LDR, mau cuman teleponan, mau cuman surat-suratan, hukum pacaran haram sebelum menikah. Maka bercampur laki-laki dengan perempuan di dalam Islam juga haram. Duduk berhalwat laki-laki dengan perempuan juga haram. Berpegangan tangan laki-laki dan perempuan juga haram. Saling berpandangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya juga haram. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Apa tak lagi berkasih sayang atau saling memberikan kasih dan sayang kepada orang yang memang bukan haknya atau belum menjadi haknya. Ini poin keilmuan yang harus kita pahami. Islam mengecam bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam bentuk apapun sejauh mereka belum menikah. Sehingga yang dimaksudkan ayat ini adalah, hei umat Muslim, jangan ikut-ikutan kepada satu tradisi yang kalian tidak tahu tentang tradisi tersebut. Apa tak lagi tradisi itu bukan dari golongan umat Muslim.
Sedangkan tradisi dari umat muslim saja kita tak boleh mengikuti kalau kita tak mengetahui, apatah lagi kalau itu tradisi dari orang kafir yang condong mengantarkan kepada kemaksiatan dan keharaman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Baik, kita merujuk kepada hadisnya. Kata Nabi dalam hadisnya, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hari Valentine Days atau hari Valentine ini, jika diperingati oleh umat muslim, secara tidak langsung umat muslim sedang mengikuti peradaban Yunani atau sedang mengikuti peradaban barat atau sedang mengikuti tradisi-tradisi orang kafir yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Kemudian yang ketiga, mengapa nilai-nilai Islam itu pada hadis yang lain kata Nabi kelak di akhir zaman akan hilang? Dan hilangnya di tangan umat muslim. Kenapa? Karena umat muslim lebih condong menggunakan tradisi orang kafir ketimbang tradisi umat muslim. Umat muslim lebih condong mengikuti tradisi orang kafir sehingga meninggalkan tradisi agama Islam. Berpegang teguh pada tradisi kafir, tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Berpuasa tidak, merayakan Valentine. Salat tidak, tapi merayakan Valentine. Berzakat tidak, tapi merayakan Valentine. Sampai di sini bisa dipahami. Artinya, umat muslim lebih suka pada sesuatu yang memang bisa mereka ikuti dengan akal mereka dan rasa mereka. Kalau kembali kepada agama, mereka anggap agama ini banyak aturan. Sehingga menurut mereka agama memberikan batasan kepada setiap orang untuk beraktivitas, termasuklah saling mencintai antara satu dengan yang lain. Islam tidak melarang Anda saling cinta, tidak melarang. Hanya saja Islam memberikan regulasi mencintai seseorang boleh dengan catatan sebelum Anda mencintainya maka nikahilah dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini poin penting untuk kita harus pahami. Kenapa begitu ini harus kita sampaikan? Orang tua punya tanggung jawab untuk menasehati generasinya atau anak-anaknya. Karena salah satu sorotan dan tujuan perayaan Valentine ini ditujukan untuk generasi muda. Biar generasi muda ini memiliki hak untuk bisa saling mencintai. Sekarang kita lihat, betul apa tidak perkataan itu kita lihat. Hari ini rata-rata anak-anak itu punya pacar. Sekarang mereka muslim atau tidak? Muslim. Tahu enggak arti hukum pacaran itu? Tahu. Tapi mengapa mereka tetap pacaran? Itu dia persoalan kita hari ini. Mereka berpacaran. Sekalipun orang tua mereka melarang berpacaran. Artinya orang tuanya sudah tidak didengari. Berakibat pada ketidakpatuhan dia kepada orang tuanya dikarenakan berpacaran. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Dampaknya apa? Apa kaitannya orang berpacaran dengan hari Valentine? Mereka akan menunggu momen ini untuk saling berbagi kasih. Jika mohon maaf, ketika mereka berbagi kasih dengan cara yang tidak benar, itu diharamkan. Kita ambil contoh. Besok lihat Bapak Ibu, tanggal 14. Pacar memberikan bingkisan kepada pacarnya. Itu belum muhrim Pak. Belum mahramnya Pak. Belum sah. Tapi mereka sudah saling berbagi bunga, cincin, coklat. Yang kita takutkan di momen tersebut terjadi perzinahan. Salah satu sarana perzinahan adalah dengan adanya peringatan Hari Valentine. Apa zinahnya? Zinah mata, zinah mulut, zinah tangan, zinah kaki. Dan na'udzubillah sampai harus perzinahan yang betul-betul zina. Itu yang kita takutkan.
Karena dari hasil survei Pak, ketika hari Valentine itu Pak, banyak sekali hotel-hotel itu penuh. Hotel-hotel itu penuh. Penuh oleh siapa? Oleh laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, sudahkah mereka menikah? Wallahu a'lam bissawab. Tapi perlu kita teliti dan tinjau. Sudahkah mereka sah atau halal atau belum? Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kembali kepada poin kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita lihat bagaimana cara kita, bagaimana Islam menanggapi hari Valentine ini. Kata di dalam Islam, tidak boleh umat muslim ikut-ikutan memperingati hari Valentine. Kalau mau berbagi kasih dan sayang kepada orang yang sudah Anda nikahi dan Anda cintai, silahkan. Tapi tidak pada hari-hari tertentu. Setiap hari. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Suami mengasihi dan menyayangi istri kapan? Sekali dalam setahun atau setiap hari? Harusnya setiap hari bukan sekali setahun. Dek, karena ini hari Valentine, aku tunjukkan rasa sayangku padamu. Ini bunga, kata bininya. Anak kita sudah 3 bang. Kok masih baru ngasih kasih sayangnya sekarang? Kita udah punya cucu bang. Kok masih kasih sayangnya sekarang? Lu selama ini kemana? Itu satu. Nanti kita lihat dampak negatifnya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam Islam, mengikuti perbuatan orang kafir tidak dibenarkan. Dengan dalil yang tadi. Kecuali sesuatu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi pernah melakukan, meskipun bukan tradisi, kita ambil contoh. Nabi berpuasa Asyura. Puasa Nabi Asyura ini, begitu juga kaum Yahudi berpuasa Asyura. Jadi sebelum datang bulan suci Ramadan, Nabi berpuasa. Puasanya Nabi adalah puasa Asyura. Oleh sebagian kalangan dikatakan Nabi mengikuti puasa itu. Tujuan Nabi berpuasa itu bukan tujuannya pada hakikatnya bukan mengikuti kaum Yahudi. Tapi ingin menunjukkan kepada kaum Yahudi bahwa aku lebih berhak daripada kalian ketimbang kalian dalam memperingati hari Asyura ini terkait Nabi Musa. Karena Asyura itu hari di mana kejadian Nabi Musa. Keselamatan Nabi Musa. Dan Nabi berkata dalam hadisnya, aku lebih berhak daripada Bani Israel dalam berpuasa Asyura ini. Sebelum datang bulan suci Ramadan. Ingin Nabi tunjukkan kepada mereka. Setelah datang bulan suci Ramadan, puasa Asyura ini jadi sunnah. Tidak lagi wajib. Kemudian Nabi puasa wajibnya adalah puasa Ramadan. Baik. Kecuali yang diikuti oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang pernah dibuat. Dan itu tidak banyak. Tidak banyak. Hanya yang benar-benar saja atau yang kaitannya dengan sosial saja. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang harus kita soroti. Apa dampak daripada mengikuti peringatan Valentine Days ini? Kita lihat dulu keburukan yang timbul dari hari Valentine ini. Yang pertama, kaburnya sumber perayaan itu sehingga tidak layak umat muslim untuk ikut merayakan. Artinya apa? Dulu sejarah Valentine ini ditutupi dari kalangan umat muslim. Yang penting siapa yang bawa itu yang kemudian menjadi sorotan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita sampaikan. Salah satu cara kaum orientalis dan kaum liberal untuk menjauhkan kita daripada nilai Islam, menjaga nilai kasih sayang dalam Islam itu adalah dengan cara menikah. Oleh kaum-kaum liberal, mereka katakan tidak perlu menikah untuk bisa saling mencintai. Sampai di sini paham nih Bapak Ibu? Kata kaum liberal itu yang penting lo suka sama suka. Ya enggak masalah. Makanya pacaran itu biasa-biasa aja. Enggak ada masalah. Wong enggak berhubungan badan kok. Maka mereka menganggap zina itu hanya hubungan badan. Selain daripada itu tidak berhubungan badan. Jadi bebas dong kami mencintai seseorang, itu haknya manusia. Dan itu manusiawi, fitrahnya manusia.
Fitrahnya laki-laki mencintai perempuan dan fitrahnya perempuan mencintai. Sehingga Bapak Ibu dengan dalih inilah mereka mengatakan, apa salahnya orang berpacaran? Toh mereka suka sama suka. Toh mereka juga enggak zina. Sampai di sini bisa dipahami. Baik. Itu dampak Pak. Karena kita enggak paham sejarah. Akhirnya kita mengikuti perbuatan perayaan tersebut tanpa ilmu. Sehingga oleh mereka yang kaum liberal, orientalis, sekuler itu, mereka bahagia sekali ketika umat Islam bisa mengikuti ini. Kenapa? Karena tradisi mereka menjadi pegangan oleh kaum umat muslimin. Yang kedua, keburukan daripada perayaan tersebut. Umumnya, perayaan Valentines ini dilakukan dengan pasangan alias kekasih atau pacar yang jelas ditentang oleh agama Islam. Tadi sudah saya sampaikan hukum pacaran apa? Haram. Hukum pacaran haram. Sehingga dalam di sini Pak dari perayaan Valentine ini sebenarnya legalisasi perzinahan. Legalisasi percintaan tanpa kehalalan. Legalisasi percintaan dan kasih sayang tanpa ada aturan yang resmi. Jadi Bapak Ibu maksudnya begini. Sederhananya begini. Jangan larang orang berpacaran. Orang pacaran itu adalah haknya mereka masing-masing. Kita jangan ikut campur urusan mereka. Sekarang di Australia, di mana-mana di Eropa itu setiap orang punya hak yang tidak boleh diganggu, termasuk hak dalam bercinta. Misal kita ambil di Australia. Dari pengakuan seorang profesor kepada kami, Ustadz, di Australia itu sekarang ada tempat wisata, tempat taman. Siapapun yang masuk di dalam taman ini, baik laki-laki maupun perempuan, atau mereka datang berduaan, duduk mereka, bermesraan mereka di situ. Mau apapun yang mereka lakukan asal tidak berhubungan badan atau berzina dalam konteksnya hubungan badan, maka itu haknya mereka. Siapapun yang melarang, maka mereka akan dipenjarakan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Artinya apa? Legalisasi perzinahan meskipun tidak berhubungan badan. Sama Pak, di Belanda itu begini. Kalau seorang anak sudah masuk ke dalam kamarnya dan anak ini membawa pacarnya ke dalam kamarnya, maka orang tuanya tidak boleh mengganggu anak tersebut. Apapun yang mau dilakukan. Jangan ketok-ketok pintu. Karena itu sudah melanggar privasi anak. Nah, coba bayangkan. Makanya Bapak Ibu, anak SMA di sana itu sudah harus keluar dari rumah. Sudah harus keluar dari rumah. Tidak boleh satu rumah dengan orang tuanya. Harus keluar. Itu tradisi mereka begitu di Belanda. Sehingga mohon maaf, di Amerika juga begitu. Di Amerika. Saya punya jamaah itu yang tinggal di Amerika. Mereka sampaikan begini, Ustaz, kami di Amerika ini, anak saya ini ketika SMA dia harus keluar dari rumah. Tidak boleh tinggal bersama orang tuanya. Sehingga kami harus carikan apartemen untuk dia tinggal. Jadi di sana itu bebas anak ini mau ngapain. Dan itu privasi anak ini. Orang tua tidak boleh ikut campur. Nah, coba bayangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kebebasan yang dilakukan dan diberikan atau dicekoki kepada kita yang ditanamkan kepada diri anak-anak muslim hari ini. Itu adalah kebebasan tanpa nilai. Artinya apa? Kebebasan yang menerobos nilai-nilai agama. Sehingga mereka berpikiran berpacaran itu tidak ada dosa. Sehingga mereka berpikiran pegangan tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya biasa. Nah, Bapak Ibu boleh lihat kan sekarang anak-anak gadis sekarang, anak-anak sekolah sekarang, anak-anak kuliah sekarang, boncengan biasa tuh laki-laki perempuan. Boncengan. Berpelukan biasa-biasa saja dia. Pegangan tangan biasa-biasa saja dia. Tidak ada rasa dosanya. Dia tidak takut sama Allah. Sama Allah saja dia tidak takut, apalagi sama orang tua. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, sekarang kita lihat. Apa dampak daripada perbuatan tersebut? Ada 3 dampak Bapak Ibu. Di dalam Islam konsep cinta telah diletakkan pada tempat semestinya. Tidak menyimpang daripada naluri manusia itu sendiri. Makanya kata
Maka kata Nabi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu secara materi dan batin, silahkan menikah. Jangan ditahan. Karena kalau ditahan mesti akan mendatangkan mudarat yang besar. Apa arti mudarat yang besar itu? Zina. Baik, dampak pertama. Munculnya akhlak tasyabbuh, yaitu akhlak yang meniru orang kafir, orang lain tanpa memiliki ihwal atau ilmu dalam melakukannya pada hari tersebut. Yang tadi kita sampaikan. Kurangnya ilmu dan pengetahuan kita, dan kita mengikuti itu, sehingga kita bertasabuh dengan orang kafir, menyerupai perbuatan orang kafir. Kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang mereka yang bertasabuh dengan orang kafir pada hal ini, maka mereka seperti orang itu. Seperti orang itu. Artinya apa? Perbuatan yang dia lakukan bernilai kufur. Tahu kufur Bapak Ibu? Tidak bernilai ibadah dia di hadapan Allah sama sekali. Dia tak kafir, dia tak keluar daripada Islam, tapi dia kufur. Orang kafir itu perbedaannya dengan orang yang kufur. Orang kafir, satu sisi dia bukan Islam, yang kedua semua amal ibadahnya cuma di dunia, tidak ada di akhirat. Allah tak mau terima. Orang muslim, bedanya kalau yang tadi kafir sekarang muslim. Hanya saja orang muslim melakukan perbuatan seperti orang kafir, nilai pahalanya kufur. Tahu kufur Bapak Ibu? Tak bernilai sama sekali di hadapan Allah pahala dia. Artinya dia melakukan perbuatan menyerupai orang kafir. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang kedua, bahkan Nabi berkata barang siapa meniru satu kaum maka dia sebagian daripada itu. Yang kedua, dengan meniru orang lain menunjukkan ketidakberdayaan umat Islam yang pada gilirannya akan meninggalkan ciri-ciri, yang pada akhirnya akan meninggalkan nilai-nilai keislaman. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Bangga enggak orang muslim itu memakai jubah? Harusnya bangga. Harusnya. Karena pakaian seperti ini menunjukkan keislaman seseorang. Yang kedua, bangga enggak seorang perempuan memakai jilbab? Harusnya bangga. Karena menunjukkan kehormatan wanita. Tapi ada di kalangan muslim yang tidak mau, muslimah yang tidak mau pakai jilbab. Dengan alasan kami belum cukup iman, kami belum baik akhlaknya, kami belum bagus tutur katanya. Sekarang mana yang lebih penting? Berjilbab tapi lisannya mencaci, atau tidak berjilbab tapi akhlaknya baik? Ibu-ibu, mana yang lebih baik? Berjilbab meskipun lisannya mencaci maki, atau tidak berjilbab tapi akhlaknya baik? Mana Ibu yang paling baik? Hah? Yang pertama kata ibunya. Lebih meskipun dia tidak baik akhlaknya, tapi dia tetap berjilbab. Ini pilihan yang tepat. Pilihan tepat. Tapi yang paling tepat daripada itu harusnya berjilbab akhlaknya baik. Itu yang paling tepat. Tapi yang poin kedua tetap paling tepat itu Pak. Tepat juga. Kenapa? Jangan tinggalkan jilbab sekalipun lisan ini belum bisa baik. Sampai ada yang mengatakan kami belum sanggup berjilbab Pak Ustadz. Hati kami belum bersih. Sampai kiamat hatimu tak akan bersih. Sampai kiamat tidak akan bersih. Kenapa begitu? Memang hari-hari kita dengan itu. Kita butuh waktu. Bersih sebentar kotor lagi. Bersih sebentar kotor lagi. Jadi kapan bersihnya? Nunggu bersih banget ya nggak akan bersih-bersih Pak. Artinya apa? Kita dengan jilbab yang kita pakai tadi bisa menjadi standar atau tukang rem lah. Paling tidak ketika kita ingin berkata kasar. Oh, mau mengucapkan kalimat tercela? Aku kan pakai jilbab. Akhirnya kan tertahan. Nah, ini yang paling penting. Tapi kalau kita katakan lebih baik aku tidak berjilbab tapi lisanku terjaga. Nah, ini penting untuk kita luruskan. Yang seperti ini salah. Tidak ada pentingnya. Tidak ada baiknya. Maka jilbab ini adalah lambang kehormatan seorang wanita. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ke masjid dia Pak Ustadz tapi akhlaknya minta ampun lah rusaknya. Mending si anu tuh Pak Ustadz memang tak pernah dia sholat ke masjid. Tapi akhlaknya baik Pak Ustadz. Kita kan kalau disodorkan begini di masyarakat kan bingung kita. Akhirnya masyarakat bilang yang paling penting itu berakhlak.
Masalah sholat itu belakangan. Yang penting akhlaknya dulu. Baik akhlaknya. Ini bersolat tapi akhlak tidak benar. Percuma aja, memalukan. Sebenarnya tak memalukan. Tidak memalukan. Sholat itu lebih penting daripada yang lain. Sekalipun mohon maaf. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat. Sholat dia tapi mencuri juga dia. Sholat dia tapi masih korupsi dia. Kita ingatkan tetap. Tapi jangan katakan sholatmu tak bermanfaat. Kenapa begitu? Karena besok tak sholat dia. Kalau tak sholat dia, kita juga yang repot. Sudah tak sholat, akhlaknya buruk lagi. Habis. Lengkap semua kerusakan dia kan. Nah, sampai ini yang harus kita pahami. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Secara tidak langsung memberikan keuntungan kepada pihak kapitalisme, liberalisme atau orang-orang kafir. Dan menjadikan umat muslim sebagai konsumennya. Mereka yang membuat, mereka yang memproduksi barang-barang tersebut untuk kepentingan perayaan mereka. Sementara pembelinya adalah umat muslim. Program Valentine ini, program kerusakan iman. Program kerusakan akidah. Program pengerusakan apalagi tauhid. Jadi yang punya program orang kafir, yang berpegang teguh pada program ini orang munafik, yang menyebarkan juga orang munafik, yang tersiksa orang beriman. Orang kafir, orang munafik kerjasama untuk memuluskan perjalanan program Valentine ini. Orang beriman berperang dengan hati, ikut tidak, ikut tidak, ikut tidak, sehingga dia berperang. Tak ikut dianggap katrok, ikut melanggar akidah. Itulah cobaan bagi kita orang beriman. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari apa yang saya sampaikan malam hari ini tujuannya satu. Tolong sampaikan kepada anak-anak generasi kita. Tidak usah ikut-ikutan dengan Valentine ini. Satu. Yang kedua, mengikuti Valentine ini merusak akidah. Yang ketiga, merusak keimanan. Yang keempat, menjadikan kita kaum munafik. Yang terakhir, menjauhkan kita daripada nilai-nilai keislaman. Sehingga kelak umat muslim yang mengikuti tradisi-tradisi seperti ini anti dengan tradisi-tradisi keislaman. Lebih banyak yang ikut Valentine Days daripada yang ikut Maulid Nabi. Lebih banyak yang ikut lebih banyak orang memperingati hari Valentine seluruh dunia ketimbang memperingati hari Isra dan Mi'raj. Ketika Valentine semua keluar, hotel penuh. Ketika Isra Mi'raj, orang yang ditengok di masjid itu, orang dari masjid sebelah, besok orang dari masjid sini yang ikut ke masjid sebelah. Orangnya itu aja. Satu masjid, dua masjid, tiga masjid, Isra Mi'raj sepekan baru nih, orangnya rupanya lintas masjid, jamaah lintas masjid semua. Artinya adalah kita hari ini bersama-sama berjuang melawan tradisi-tradisi itu. Salah satu perang pemikiran itu produknya adalah perang dengan budaya. Jadi mereka akan masukkan budaya mereka untuk diikuti oleh umat muslim di negara Republik Indonesia ini. Apapun itu bentuk budaya mereka, itu mesti condong mengantarkan kita jauh daripada nilai-nilai keislaman. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Tolong sampaikan kepada generasi kita agar mereka terselamatkan dari huru hara dan prahara-prahara akhir zaman, agar kita masih bisa mempertahankan akidah yang benar di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.